Oke, rekam dimulai. Oke, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di kuliah online di eh, mata pelajaran atau mata kuliah sistem operasi. Kuliah online menggunakan Zoom meeting pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Mei. Selamat Hari Buruh kepada para buruh seluruh Indonesia. Oke, modul ke-16 saat ini. Sebagian sudah kita bahas tentang cara membuat user dan grup ya, tapi masih di kategori umum. Kali ini kita akan membahas tentang membuat user dan membuat grup di Linux ya pastinya. Jadi kalau di Windows mungkin sudah pada tahu ya membuat user baru atau membuat kalau grup di Windows sepertinya tidak bisa dibuat, tapi sudah ada grup admin, ada grup user biasa, ada grup developer atau programmer sepertinya. Oke, tapi di Linux kita bisa membuat terserah grupnya kita suka-suka. Oke ya. Itu di layar adalah tujuan dari pembelajaran modul 16 ini, yaitu cara membuat user dan grup, kemudian tentang membuat user dan grup di sistem yang baru. Oke, kita perkenalan dulu dengan user dan grup ini. Ya, user account informasinya disimpan di direktori etc passwd dan etc shadow. Ada yang ingat kemarin kita sempat bahas shadow ini untuk untuk menyimpan informasi apa saja ya? Atau informasi apa yang disimpan di direktori etc _shadow. Ada yang ingat bahasan topik minggu lalu? Boleh di-unmute suaranya. Michael, Erwin, Febri mungkin? Ada yang ingat shadow ini? Apa nunggu bonus ya? Nah, bolehlah bonus 1 poin ya. Yang tahu shadow ini menyimpan apa ya? Oke. Sepertinya belum ada. Menyimpan password dalam bentuk enkripsi ya Pak? Oke, benar sekali Michael. Oke, Michael dapat bonus ya. Saya catat dulu di buku. Nanti lupa. Ya, di direktori pas shadow itu, kalau di direktori direktori shadow ini dia menyimpan informasi berupa password ya, yang penting dalam bentuk encrypt. Sedangkan password hanya informasi umum saja, berisi user-user yang ada di komputer Linux tersebut. Oke, Michael 1 poin. Ya, oke, yang lain nanti masih ada kesempatan ya. Oke, untuk menggunakan file ini kita bisa mengedit langsung di direktori ini, tapi tidak rekomend. Jadi sebaiknya kalau membuat user pakai comment, jangan langsung menggunakan CAT ya, mengedit file yang ada dalam direktori tersebut. Jadi comment lebih tepat ya. Lalu ada kalau kita membuat user baru juga otomatis membuat user private group atau UPG ya. Oke, jadi kita desain dulu, kita membuat grup siapa saja, grup apa saja, misalnya per departemen sales, HRD, atau membuat sesuai administrator, user biasa, atau yang lain ya, developer. Jadi lalu siapa aja yang bergabung di grup tersebut kita gambarkan dulu. Kita mungkin bisa buat tabel dalam bentuk tabel. Ya. Oke, sebelum membuat user kita membuat grup terlebih dahulu ya. Bagaimana cara membuat grup ya? Grup tujuannya untuk bagaimana beberapa user yang memiliki kesamaan departemen atau kesamaan
pekerjaan, titel, berbagi, ya, berbagi file atau suatu direktori. Lalu kita juga bisa mengecek apakah mencari, ya, grab ini, misalnya dengan menggunakan comment grab, mencari apakah contohnya grab spasi root dan dalam direktori etc group. Apakah ada user bernama root, maka dia akan mengecek dalam direktori group. Maka akan ditampilkanlah hasilnya, root ada, lalu berupa komen. Oke, Alfiana masuk, silakan. Oke, selamat datang Alfiana. Lalu kita juga bisa mengetahui dengan menggunakan komen get n atau get entity, ya. Jadi lalu kita ketikkan group dan root-nya atau username-nya. Maka kita akan mendapatkan grup dari user yang kita inginkan. Oke, cara membuat grup simple aja komennya. Pertama, grup disambung dengan tulisan 3 huruf ADD, add. Jadi tambah artinya, ya, tambahkan grup. Dan harus menggunakan login root atau administrator, ya. Kita juga bisa menentukan grup ID langsung saat kita membuat grup. Misalnya grupnya kita mau kasih ID 506 dan nama grupnya adalah research. Oke, selamat datang Aisyah. Lalu kita ketikkan komen dengan menggunakan option -G. Lalu grup add -G 506 research. Boleh sambil dipraktekkan juga, ya, di laptop masing-masing sambil di-minimize aja ini screen-nya, lalu ketikkan komennya di NetAcad atau di VirtualBox, ya, masing-masing sambil mendengarkan kuliah, ya. Lalu untuk jika tidak menggunakan -G, maka dia akan mencari sendiri, ya, akan menentukan sendiri ID, grup ID yang paling terakhir, ya. Misalnya yang paling terakhir adalah 506, maka begitu kita buat grup satu baru, namanya development, maka dia akan mengambil ID berikutnya, yaitu 507. Maka akan didapatlah seperti ini, ya, tampilannya. Oke, ya. Itu untuk grup ID, grup add, ya. Lalu grup ID di beberapa distro Linux, ya, UPG tadi, user private group, dibuat, ya. Jadi ada juga yang enggak. Oke. Dan juga jangan sampai grup ID dengan user ID mirip, ya, atau sama. Diusahakan berbeda. Tapi kalaupun terlanjur sama juga tidak masalah. Mungkin biar lebih enak aja memisahkan, misalnya dari grup 500 sampai 1000, kalau user dari 1000 ke atas, ya, itu ID-nya. Oke. Lalu penamaan grup juga hati-hati, ya, penamaan grup yang ada guideline-nya, ada panduan, ya, panduan untuk membuat nama grup. Pertama, sebaiknya menggunakan garis bawah, ya, huruf pertama, lalu diikuti atau huruf kecil juga boleh, ya. Lalu setelah huruf pertama itu bisa diikuti dengan angka, tanda dash, atau tanda garis bawah lagi. Misalnya huruf A, lalu garis bawah, boleh, ya. Misalnya saya M Doris, M garis bawah Doris, bisa. Atau grup K garis bawah 51, misalnya, ya. Dan juga jangan terlalu banyak, jangan sampai 16 karakter karena bisa bermasalah nanti. Misalnya salah typing atau ada keterbatasan di Linux-nya. Dan huruf terakhir jangan sampai tanda
dash atau hyphen ya. Dihindari ya, dihindari. Lalu kita udah buat grup nih ya, udah buat grup, lalu kita berubah pikiran. Maka kita tinggal modif grupnya. Jadi dari kata modif, akhirlah komen grup mod ya. Misalnya mengganti nama grup dari klub menjadi sales, kita tinggal ketik grup mod -n ya untuk name, klub nama asal menjadi sales, nama tujuan ya. Atau mengganti grup ID -g, misalnya tadinya kita nggak tahu berapa, misalnya 506, ganti menjadi 1000. Lalu nama grup apa yang diganti? Klub misalnya. Ya. Oke, lalu mengganti nama grup tidak akan membuat file di dalamnya atau file-file berantakan. Jadi dia hanya berganti nama aja, jadi nggak ada yang berubah, hanya kecuali ganti nama aja, ya. Dan juga kalaupun diganti ID, file-file yang ada di ID yang lama tidak akan nyambung ke ID yang lama, jadi akan ikut ID yang baru. Lalu ada juga namanya file yang orphan atau yatim piatu ya, file yatim, jadi tidak ada induknya, jadi bisa menggunakan komen find dan no group. Jadi kadang ada yang grup itu dihapus, jadi file-filenya masih jadi yatim piatu ya. Oke, lalu untuk menambah, untuk mengubah sekarang menghapus dari kata deleting, jadi kita tinggal ambil grup del, ya gampang diingat ya. Tadi kita sudah buat grup clerk, kita tinggal ganti grup del clerks, maka akan terhapus. Jadi file-file yang di dalam grup tadi akan menjadi yatim piatu. Ya. Misalnya file user apa ya, file grup ini, grup clerk ini. Oke, itu untuk grup. Lalu bagaimana dengan user? User ini saat kita install pertama kali Linux pasti ada user yang namanya kita buat user ya, kita buat user nama kita ya kayak kemarin, nama masing-masing, Doris, Erwin ya, Chris Jerry. Nah, itu kita saat membuat install Linux. Pastinya kita jadi root dulu, ya, baru kita menjadi user, buat usernya. Jadi root ini hanya untuk melakukan administrasi saja, ya. Jangan dipakai sehari-hari, karena khawatirnya direktori dalam Linux-nya jadi bermasalah. Oke. Lalu ya sebaiknya membuat user sendiri ya, jangan menggunakan user yang ada dalam root. Lalu untuk membuat user juga mirip dengan grup, membuat grup. Tadi grup add, sekarang user add. User add ada option-optionnya -d besar ya untuk melihat atau mengganti beberapa nilai default. D-nya default ya. Jadi bisa diganti di directory etc default. Misalnya grup yang dibuat ID-nya 100 ke atas ya. Expire-nya grup ini user ini sampai kapan, inaktifnya berapa lama, ya. Jadi ada beberapa, misalnya diterangkan di sini adalah grupnya 100. Jadi primary group untuk user baru langsung masuk ke grup yang ID-nya 100. Nah, oke ya. Dan berikutnya kita bisa rubah ya, setelah kita menjadikan dia 100, kita bisa ganti belakangan. Oke. Lalu ada directory home, ya directory home. Directory home itu directory home. Oh, ini ada pointernya ya. Directory home untuk menentukan directory
rumah dari sebuah user langsung dibuat ya. Jadi defaultnya di mana langsung tercreate di situ. Ya. Lalu diikuti dengan tanda dengan nama usernya. Oke. Lalu ada komen inaktif atau coding inaktif. Ini mewakili dari jumlah hari setelah passwordnya expire, maka akunnya akan di-disable otomatis. Jadi 1 hari setelah expire dia langsung inaktif. Jadi segera ganti password sebelum dia expire. Lalu untuk comment expire tidak ada nilai biasanya. Jadi untuk membuat expire dari kolom yang ada di etc password. Ya, kolom ini misalnya. Lalu untuk shell itu adalah direktori yang dipakai untuk user baru. Biasanya bin bash. Lalu skeleton directory untuk mengopi nama user baru ke direktori yang lain. Ya. Lalu create email spool, komennya jika yes maka ada email baru maka dia akan diletakkan di situ ya. Oke, lalu untuk konfigurasinya di user baru ini di direktori etc login.definisi ya. Kalau mau lihat bisa menggunakan grep, lalu tanpa tanda komen dan tanda blank maka akan muncul seperti ini ya. Direktorinya mailnya berada di spool mail di maksimal hari password 99.000 hari lebih, minimum password 0. Oke, Zoom sudah memperingatkan waktu tinggal 10 menit. Baik. Oke, kita percepat ya. Lalu untuk login mail ya, ini keterangannya tadi. Password berapa lama bisa user menggunakan password yang sama. Lalu minimum hari, jangka waktu yang user bisa menyimpan sebuah password. Lalu minimum length password berapa karakter ya minimum. Misalnya di sini diset 7 ya. Lalu minimum ID 500 untuk user, maksimum 60.000. Jadi setting ya. Grupnya juga minimum 500 di setting, maksimum juga 60.000. Lalu home directory apakah dibuat atau enggak? Dibuat nanti no, dibuat sekarang iya saat dibuat grup saat dibuat usernya. Lalu directory email, lalu you must permission untuk ini ada kita pelajari read write and access ya, RWX execute ya. Lalu ada UPG, ada enkripsi. Oke, lalu untuk membuat user account kita butuh nama account atau user ID juga kalau lebih bagus. Lalu juga ada grup dasarnya atau grup default, grup primary, grup kedua, grup tambahan, directory home, skeleton directory, dan shell-nya yang mau dipakai. Juga mirip-mirip untuk penamaan user, penamaan grup juga sebaiknya menggunakan garis bawah, ya, ada skor Doris misalnya. Lalu untuk karakter pertama bisa menggunakan alfanumerik atau angka, dash atau underscore juga. Ya, mirip yang tadi ya, sudah dibahas. Untuk membuat user juga tinggal mengetikkan komen user add, lalu menambahkan option -u, lalu ID-nya usernya berapa, lalu -k users will bernama Jendo ya. Dia berada di grup ya, grup will dan research. -c comment ya.
minus G group. Grupnya group user dan will research. Oke, password ya. Jadi password juga minimum panjang ya, didefinisikan di login dev ya. Kalau mau diperubah, mau dirubah, mau ditambah, mau dikurangi, silakan ubah yang di situ. Lalu komposisinya gabungan dari alfabet, numerik di situ ya. Lalu lifetime-nya, jumlah waktu password bisa digunakan ya. Jadi semoga kita lebih sering ya mengganti password, karena kayak di ATM juga ya, diminta lebih sering mengganti password karena barangkali bocor atau, tapi jadi jangan malah lupa ya, keseringan malah lupa. Lalu untuk mengganti atau menyeting sebuah password user, ada beberapa cara. Passwd bisa juga ya, passwd nama user ya. Terus kalau kita sebagai admin atau sebagai root, kita bisa mengganti user yang dimaksud. Ini passwd Jet, dia adalah root sekarang, tapi dia mengganti password orang lain, maka dia akan meminta passwordnya. Ya. Kalau password salah, maka dia akan memberi komen bad password. Ya. Oke. Lalu untuk mengganti user atau mengubah user, kita bisa melihat user yang sedang login siapa, ketik komen who, w, dan last. Maka kita tinggal mengetik mod user mod ya, mod dari kata modifying, maka dia akan mengganti user yang diinginkan. Lalu singkatan dari comment option tadi ada minus C adalah comment, minus D adalah directory, minus E adalah expired. Oke, ini yang terakhir untuk menghapus user ya. Gampang ya, tinggal user del. BB Dial, siapa nih BB Dial? Mau masuk, Erwin? Kenal nggak orangnya? BB Dial. Nah, saya masukkan aja ya. BB Dial siapa ya? BB Dial boleh mengganti menggunakan nama asli ya. Oke, jika mendelete kita menggunakan user del lalu nama usernya. Atau sekalian redirectory-nya langsung menggunakan minus R. Oke ya. Oke, itu untuk materinya. Kita absensi dulu sebelum. Oke, saya stop dulu recordingnya. Oke, terima kasih sudah menonton yang untuk malam ya.